Selamat pagi untuk siswa kami sekalian. Pagi ini kita akan kembali belajar fisika, yaitu mengenai materi masih besaran dan satuan. Materi besaran dan satuan, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar tentang satuan, yaitu mengubah sistem satuan dari imperial ke satuan sistem internasional atau sebaliknya. Sekarang kita akan belajar mengenai dimensi dan pengukuran. Apakah itu dimensi? Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran-besaran pokok. Kemudian, besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan satuannya masing-masing sudah ada di sana, yaitu meter sampai mol. Kemudian dimensi, kalau dia panjang dimensinya L. Kalau dia massa dimensinya M, kalau waktu dimensinya T, kuat arus dimensinya I, suhu dimensinya theta, yang seperti huruf O di garis tengah itu membacanya theta. Intensitas cahaya dimensinya J, dan jumlah zat dimensinya N. Dimensi itu selalu ditulis dengan huruf besar. Ingat, dimensi itu selalu ditulis dengan huruf besar. Kemudian kita coba menentukan dimensi besaran turunan. Bagaimanakah cara menentukan dimensi besaran turunan? Yaitu yang pertama, misalnya menentukan dimensi daripada luas, volume, kecepatan, percepatan, dan gaya. Contohnya luas. Luas itu panjang kali lebar, meter kali meter. Dan apapun rumus daripada luas, satuan luas itu dalam SI adalah meter kuadrat. Maka usahakan satuan luas dalam SI itu harus bisa dalam sistem MKS. Apa itu MKS? Meter kilosekon, seperti luas. Luas itu satuannya dalam sistem MKS meter kuadrat, maka dimensinya L kuadrat. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi, meter kali meter kali meter, berarti meter pangkat 3. Maka dimensinya L pangkat 3. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Satuan jarak adalah meter, satuan waktu adalah sekon. Maka meter per sekon sama dengan L per T. L per T itu sama dengan L T pangkat minus 1. Dari mana T pangkat minus 1? Yaitu bahwa L per T itu artinya pangkat 1. Maka kalau dihilangkan pernya, T pangkat 1 itu naik ke atas, dia menjadi T pangkat minus 1. Yang berikutnya percepatan. Percepatan itu adalah rumusnya kecepatan dibagi waktu. Satuan kecepatan meter per sekon, satuan waktu sekon, maka meter per sekon. Maka sama dengan meter per sekon kali 1 per sekon. Ingat prinsip matematika. Kalau misalnya ada pecahan dibagi lagi, maka yang di atas itu dikali kebalikan yang di bawah. Meter per sekon kali 1 per sekon. Kenapa 1 per sekon? Karena meter per sekon per sekon. Per sekon yang di bawah itu berarti S per 1 artinya. Maka kalau dibalikkan 1 per sekon. Maka hasilnya menjadi meter per sekon kuadrat. Sehingga L per T pangkat 2. Atau LT pangkat minus 2. Itu LT pangkat minus 2 ya. 2-nya itu ke atas. Kemudian gaya. Gaya itu massa kali percepatan. Satuan massa adalah kilogram. Satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Maka satuan gaya kilogram meter per sekon kuadrat. Inilah yang diubah menjadi dimensi ml per T pangkat 2. Sama dengan ml T pangkat minus 2. Kemudian pengukuran. Apakah itu pengukuran? Yaitu kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Kemudian macam-macam alat ukur. Yang pertama mistar. Alat ukur panjang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mistar. Skala terkecilnya
adalah 1 mm. Ingat 1 mm itu 0,1 cm. Dan ketelitiannya setengah. Skala terkecil 0,5 mm atau 0,05 cm. Ini perhatikan contoh gambar daripada mistar. Yang kedua ini contoh mengukur menggunakan mistar. Kemudian alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong itu seperti ini gambarnya. Jadi jangka sorong itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama terletak pada batang, skala nonius ini yang bisa digeser-geser. Kemudian ini namanya yang di bawah ini paruh AB, yang di atas paruh CD. Kemudian yang di ujung ini adalah jarak EF. Jangka sorong itu memiliki batas ketelitian 0,1 mm. 0,1 mm artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm. Ya kan? 0,1 mm. Kemudian jangka sorong memiliki dua macam skala tadi, skala utama ini dalam satuan cm dan skala nonius dalam satuan mm. Kemudian 0,1 mm itu ketelitiannya sama itu dengan 0,01 cm. Bagaimanakah cara mengukur dengan atau membaca jangka sorong? Yaitu yang pertama, perhatikan di sana, mula-mula perhatikan skala nonius. Skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Skala utama itu contohnya lihat di sini, ada angka 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 yang tampak pada gambar. Maka yang dilewati skala nonius itu lihat yang di bawah, yaitu angka 0. Angka berapakah yang dilewati angka 0 yang di bawah? Yaitu angka 4. Setelah angka 4 itu ada lagi garis kecil berapa lagi dipotong? Dilewati 1, 2, 3, 4, 5, lalu lewat 6 garis. Berarti skala utama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 garis. Maka skala utama itu dibaca 4,7 cm. Kemudian pada gambar skala nonius yang berimpit adalah, lihat di sana garis merah. Yang berimpit artinya lurus garis atas pada skala utama dengan skala nonius. Maka itu 4. 4 itu artinya 0,4 mm. Maka 4,7 cm tambah 0,4 mm adalah 0,4 mm itu sama dengan 0,04 cm. Maka hasilnya menjadi 4,7 tambah 0,04 cm. Hasilnya menjadi 4,74 cm. Sekali lagi saya ulangi, 0,4 mm adalah 0,04 cm. Berarti 4,7 tambah 0,04 maka hasilnya 4,74. Kemudian dalam prakteknya mengukur panjang kadang-kadang memerlukan alat ukur yang mampu membaca hasil ukur sampai ketelitian 0,1 mm, yaitu 0,01 cm. Untuk mengukur semacam ini kita bisa menggunakan jangka sorong. Kemudian bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong? Yang pertama, perhatikan di sana cara mengukur diameter, lebar, atau ketebalan benda. Bendanya diletakkan di rahang AB atau paruh AB. Kemudian putar pengunci. Pengunci itu yang ada di atas yang warna merah. Putarlah pengunci ke kiri, buka rahang. Rahang yang ini yang di bawah. Buka rahang ke bawah, jangka sorong. Geser rahang agar rahang tepat pada benda. Benda itu biar tepat dia terjepit. Kemudian putar pengunci ke kanan. Putar pengunci ke kanan yang merah ini tadi. Itu cara mengukur. Kemudian bagaimana cara mengukur diameter bagian dalam? Mengukur diameter bagian dalam yang di atas ini digunakan. Yang ada gambar biru itu namanya paruh CD. Maka caranya adalah putarlah pengunci ke kiri yang merah ini. Kemudian masukkan rahang atas ke dalam benda. Rahang atas itu dimasukkan ke dalam benda. Geser agar rahang tepat pada benda. Putar pengunci ke kanan. Kemudian bagaimana cara mengukur kedalaman benda? Ini tadi, ini gambar jangka sorong, ini rahangnya. Ini posisi berdiri jangka sorongnya ya. Ini dia kalau kamu geser, maka yang ini akan keluar roh
rahang sorongnya itu akan keluar. Maka putarlah pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung, ujung lancip yang biru ini. Misalnya kalau mau mengukur kedalaman daripada misalnya pulpen, itu contoh kecil. Kemudian mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu alat ukur panjang yang paling teliti, yang memiliki ketelitian 0,001 mm. Biasanya digunakan oleh para teknisi mesin, terutama pada saat penggantian komponen mesin yang mengalami keausan. Lihat contoh gambar daripada mikrometer dengan skalanya. Mikrometer memiliki skala ada dua, skala utama dan skala putar. Ini skala utama atau yang terletak pada batang. Ini skala putar yang ini, yang ada bergerigi ini. Maka bendanya diletakkan di antara dua rahang ini. Maka perhatikan di gambar itu, pada skala utama terdiri 1, 2, 3, 4, 5 mm dan seterusnya. Ini dalam satuan milimeter. Kemudian pada skala putar yang ini, angka yang muncul di sana 1 sampai 50. Ini ada angka 0, 5. Kalau ini diputar, maka dia terakhir 50 kembali ke 0 ini. Setiap skala putar berputar mundur satu putaran, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Kalau diputar sekali bertambah 0,5 mm. Kalau diputar dua kali berarti bertambah 1 mm. Sehingga satu skala putar sama dengan 1/100 mm, yaitu 0,01 mm. Contohnya ini. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Maka bagaimana pembacaan pembacaan skala mikrometer? Pembacaan skala mikrometer yang pertama, perhatikan skala putar berada pada angka berapa pada skala utama. Benda yang Anda pilih memiliki panjang 3 mm. Perhatikan ini. Ini bendanya di sini, maka ini 3 mm. Perhatikan penunjuk pada skala putar yang berimpit. Yang berimpit itu adalah yang lurus. Ya. Yang lurus itu di sana angka yang lurus sebenarnya angka 10 ya. Angka 10. Maka pembacaan mikrometer tersebut adalah 3 tambah, itu bukan 15 ya, 10 tambah 0,01. 10 kali 0,01 adalah 0,10. Maka 3 tambah 0,10 sama dengan 3,10 mm. Itu yang benar. Lihat, perhatikan contoh yang kedua. Angka yang ditunjukkan skala utama oleh panjang benda di sana yaitu 2 mm. Yang skala putar, yang lurus, yang berimpit adalah 43. Maka 43 itu kali 0,01, 0,43. 2 tambah 43 kali 0,01 sama dengan 2 tambah 0,43, yaitu 2,43. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa. Massa itu sering diartikan sebagai berat, tetapi dalam fisika massa dengan berat itu adalah berbeda. Massa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Massa kita, kalau kita berada di bumi, massa kita tetap, walaupun kita pergi ke bulan, walaupun kita pergi ke planet Mars, sedangkan berat itu berbeda, yaitu dipengaruhi oleh gaya gravitasi di mana tempat benda itu berada. Contohnya, apabila massamu sama dengan 45 kg, maka kamu pergi ke bulan, maka massamu tetap 45 kg. Dan kalau kamu pergi ke planet Mars, massanya juga tetap 45 kg, tetapi beratnya berbeda. Berat itu kalau kamu di bumi, maka beratmu adalah massa kali gravitasi bumi, yaitu 45 kali 10 sama dengan 450 Newton. Kemudian ini contoh gambar daripada neraca. Neraca yang di sana yang pertama neraca lengan, neraca pegas. Gambar A neraca lengan dan gambar B neraca pegas. Kemudian alat ukur waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Misalnya waktu siang adalah sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup adalah sejak dilahirkan hingga meninggal.
Sedangkan kejadian-kejadian yang cepat sekali digunakan dalam satuan milisekon atau mikrosekon. Maka untuk keperluan sehari-hari dibuatlah alat pengukur stopwatch dan jam tangan. Ini gambar yang pertama, di sebelah kiri gambar stopwatch, gambar yang kedua adalah gambar jam tangan. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dan coba dibaca ulang lagi. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.